Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran di SD yang beranggotakan Kori Rahma Aulia, Ida Handayani, dan Sifa Ainufus Muslimah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Media Motion Grafis yang di dalamnya mencakup berbagai hasil penelitian yang telah kami lakukan selama observasi beberapa waktu lalu. Selamat menyaksikan. Latar belakang penelitian. Nah, di era modern dengan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini, dapat terciptanya berbagai materi pembelajaran dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Peranan ICT sebagai teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dapat menciptakan berbagai jenis materi pembelajaran. Satunya bahan kajian motion graphic. Motion graphic adalah grafis yang menggunakan video atau animasi untuk menciptakan ilusi gerakan atau transformasi. Nah, motion graphic merupakan salah satu pilihan untuk mendukung proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa, membangun motivasi, dan menanamkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Motion graphic sendiri memudahkan guru untuk menyajikan masalah yang nyata dan meningkatkan aktivitas pembelajaran berbasis masalah. Dengan ini, guru harus kreatif mungkin mengembangkan media pembelajaran terutama di era teknologi seperti sekarang ini. Berdasarkan hasil penelitian observasi yang telah kelompok kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dan yang kedua yaitu kurangnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan sarana dan waktu dalam menerapkan media pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, solusi yang dapat kami sampaikan terhadap masalah sebelumnya yaitu yang pertama, guru dapat memperluas pencarian bahan materi pembelajaran melalui berbagai sumber. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT sesederhana mungkin untuk memudahkan dalam proses penggunaannya, baik bagi guru maupun bagi siswa. Yang ketiga yaitu guru diharapkan mempunyai laptop pribadi serta dapat belajar IT dan lebih kreatif. Pembahasan berikutnya adalah framework teori. Tahukah kalian bahwa ICT atau teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak sekali digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah? Hal ini sejalan dengan pendapat Effendi pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran merupakan bukti bahwa ICT itu benar-benar ada dan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Tentunya agar siswa dapat menyerap materi dengan optimal. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah media motion graphics. Menurut Nugroho, motion graphics adalah potongan animasi-animasi yang digabungkan dan secara umum menggunakan media visual dengan bahasa perfilman dan digabung dengan desain grafis yang diwujudkan dengan berbagai elemen seperti video, animasi, tipografi, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Jilijer dan Paldi dalam Saputra dan Widiantoro tahun 2019, ada beberapa prinsip dari motion graphics, diantaranya yaitu yang pertama adalah composition, kemudian frame, lalu ada flow, yang keempat ada transition, lalu ada tekstur, sound, emotion, dan yang terakhir adalah inspiration. Lalu, Sembiring dan Florentina mengungkapkan ada beberapa software dalam pembuatan media motion graphics yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya adalah Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan yang terakhir adalah Adobe Photoshop. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan media motion graphics. Kelebihan motion graphics diantaranya yaitu jika dibuat dengan tepat dan sesuai, maka akan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, media motion graphics dapat digunakan dalam semua materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media motion graphics dapat menekan biaya produksi media pembelajaran. Lalu yang keempat, media ini dapat diputar ataupun dipakai berkali-kali. Dan yang terakhir, pembuat media dapat dengan mudah merevisi ataupun memperbaiki karya yang telah dibuatnya jika dirasa kurang sesuai. Untuk kekurangannya yaitu, media ini cukup sulit untuk dibuat, jadi butuh keahlian dan pelatihan ataupun belajar secara otodidak secara khusus agar bisa membuat media motion graphics. Kemudian yang kedua, komputer yang kita gunakan dalam membuat media motion graphics perlu memiliki spesifikasi cukup bagus dan mendukung dalam pembuatan tersebut. Dan yang ketiga,
Media motion graphics ini terkadang terlihat membosankan serta biasa saja ketika pembuat media tidak memberikan berbagai inovasi di dalam motion graphics yang ia buat. Nah, selanjutnya ada objek penelitian. Dalam objek penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu metode penelitian, triangulasi, dan kuesioner. Nah, pada metode penelitian pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Nah, adapun lokasi penelitiannya, yang pertama di SDN Negeri Ciluluk 1 dan 2, yang kedua di SDN Negeri Kamasan 4, dan yang terakhir di SD Negeri Ciborerang 1. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen berbentuk angket. Kenapa kami memilih angket? Pemilihan teknik angket ini dengan mengisi lewat Google Form dirasa tepat dilakukan karena akan lebih mengefisienkan waktu serta mendapatkan jawaban dengan cakupan lingkungan yang lebih luas dalam mendapatkan informasi terkait pengetahuan serta permasalahan terhadap literasi teknologi ICT di sekolah dasar, khususnya dalam media motion graphic. Nah, dengan pengisian angket oleh 3 guru yang berbeda di daerah Bandung. Nah, kemudian ada triangulasi. Nah, triangulasi ini diartikan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang sifatnya menggabungkan beberapa teknik pengumpulan serta sumber data yang telah ada. Nah, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Nah, untuk menguji kredibilitas data penelitian yang telah diperoleh dari 3 guru yang berbeda sekolahnya dan kelasnya. Nah, kemudian data dari ketiga sumber ini dideskripsikan serta digolongkan mana pandangan yang sama dan berbeda karena tidak dirata-ratakan seperti penelitian kuantitatif. Nah, kemudian ada kuesioner. Nah, dalam bab 3 ini terdapat kuesioner yang berisikan masalah dari sekolah tersebut dan kemudian diberikan solusi oleh kelompok. Nah, permasalahan yang pertama yaitu sejauh ini ada kendala yang terjadi mengenai bahan materi yang akan ditampilkan dalam PPT. Nah, yang kedua, kurangnya mempelajari IT sehingga penyampaian kepada siswanya terasa sulit. Nah, dan yang ketiga, alat bantu media komunikasinya kurang. Nah, solusi yang diberikan oleh kelompok kami yang pertama ada memperluas pencarian bahan materi, yang kedua pelatihan IT bagi guru, dan yang ketiga mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat menunjang pembuatan media pembelajaran tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah temuan yang ada di lapangan yang telah ditemukan oleh penulis. Dari 3 sekolah dasar yaitu SD Ciluluk, SDN Ciborerang, dan SDN Kamasan, ketiga SD tersebut sepertinya masih belum menggunakan media motion graphics sebagai media pembelajaran. Rata-rata ketiga SD tersebut masih menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran, jadi belum menggunakan media motion graphics. Kemudian, dari 3 narasumber yang telah diwawancarai, narasumber yang pertama memiliki pemahaman tentang literasi ICT dan teknologi dalam pembelajaran itu lebih mendalam, sedangkan yang kedua dan yang ketiga memiliki pemahaman yang sedikit kurang dalam memahami apa itu literasi ICT ataupun teknologi dan juga pemanfaatannya di dalam pembelajaran. Namun demikian, ketiga SD tersebut, baik itu SD Ciluluk, Kamasan maupun Ciborerang, telah menyadari bahwa ICT ataupun TIK ini sangat penting digunakan dalam pembelajaran. Dan dalam penelitian ini, kami menemukan beberapa masalah. Di SD Ciluluk sendiri, karena media yang digunakan masih PowerPoint, mereka mengalami kesulitan dalam memilih materi yang akan dimasukkan agar terlihat jelas dan ringkas namun tetap tersampaikan semua materinya. Mereka juga kebingungan dalam memilih visualisasi ataupun animasi-animasi yang dimasukkan ke dalam PowerPoint agar PowerPoint terlihat menarik. Kemudian di SD Ciborerang sendiri masih memiliki kesulitan perihal pemahaman guru dalam penggunaan ataupun pemanfaatan media berbasis ICT. Dan untuk di SD Kamasan, para guru memiliki masalah bahwa kurang tersedianya media komunikasi yang berbasis ICT seperti komputer, laptop, dan handphone juga menyebabkan kurangnya media pembelajaran yang berbasis ICT ataupun teknologi. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan kelompok kami sebagai penulis akan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kami merekomendasikan motion graphic dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang akan membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar.
Yang kedua, guru bisa membuat media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi yang sederhana, seperti contoh Canva untuk PPT, karakter, dan animasi. Yang kedua, guru bisa menggunakan Animaker. Dan yang ketiga, guru bisa menggunakan Slides.Go untuk membuat PPT. Selanjutnya, guru bisa mengembangkan kemampuan IT sendiri dengan cara sederhana seperti melihat tutor video di YouTube tanpa harus mengikuti pelatihan khusus. Yang keempat, sekolah diharapkan bisa menyediakan sarana seperti proyektor dan laptop untuk masing-masing guru agar memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran berbasis IT. Dan yang terakhir, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat membantu mengembangkan sekolah-sekolah yang keterbatasan kemampuan IT. Nah, kemudian terdapat kesimpulan. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa literasi ICT dan media pembelajaran ini, khususnya dalam media motion graphic, belum dapat diaplikasikan secara maksimal di sekolah dasar. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian kepada beberapa sekolah, terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi saat penggunaan motion graphic sebagai media pembelajaran, yaitu mengenai bahan materi yang ditampilkan dalam slide PPT masih kurang, kurangnya pemahaman terkait media pembelajaran berbasis teknologi atau ICT, dan alat bantu yang kurang memadai. Namun dengan adanya beberapa rekomendasi dari makalah dan penelitian ini dapat memberikan pengaruh serta pemikiran guru untuk mulai mengembangkan kemampuan dalam menggunakan motion graphic sebagai media pembelajaran saat mengajar siswa atau siswi di sekolah dasar. Berikut ini adalah lampiran kegiatan observasi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.